Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Vanessa Larasati dari kelas 11 Perhotelan 4. Di sini saya akan memenuhi tugas 5 PAI mengenai ceramah tentang ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullahallazi tasya'aluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yutil illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua di sini. Sholawat serta salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila kita membicarakan tentang ibu, saya teringat akan kisah Malin Kundang. Dalam kisah tersebut menceritakan seorang anak yang dikutuk oleh batu oleh ibunya. Hal itu terjadi karena dirinya tidak mengakui ibunya kepada calon istrinya. Namun sayangnya, pada zaman sekarang ini, tidak pernah kita jumpai seorang anak yang benar-benar menjadi batu akibat kutukan ibunya, karena durhaka kepada ibu. Sekarang ini seringkali kita jumpai seorang anak yang sudah masuk dalam kategori durhaka, karena mereka sering berkata kasar, berbohong, memerintah ibu, dan bahkan ada yang sampai tega berperilaku kasar kepada orang tua. Padahal ibu dengan ikhlas melahirkan, menyusui, dan merawat kita saat kita masih lemah. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Al-Luqman ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasyainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fishaluhu fi amaini an syukur liwalidayhi ilayyal masyir. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Quran surat Luqman surah ke-31 ayat 14. Ibulah yang merawat kita sejak bayi, balita, hingga kita dewasa dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.
Quran surat Luqman surah ke-31 ayat 14. Ibulah yang merawat kita sejak bayi, balita, hingga kita dewasa pun kasih sayangnya tidak akan pernah hilang. Karena pengorbanan yang besar inilah kita wajib menyayangi ibu kita, lebih dari sayang kita kepada orang lain. Dahulu kala, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa yang paling berhak memperoleh pelayanan dan persahabatanku?" Nabi SAW menjawab, "Ibumu, ibumu, ibumu, kemudian ayahmu, dan kemudian yang lebih dekat kepadamu, dan yang lebih dekat kepadamu." Di antara keajaiban syariat Islam itu adalah bahwa Islam itu memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada ibu, meskipun ia musyrik, sebagaimana yang ditanyakan oleh Asma binti Abu Bakar kepada Nabi SAW tentang hubungannya kepada ibunya yang musyrik. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ya tetaplah kamu menyambung silaturahmi dengan ibumu." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Di antara perhatian Islam terhadap seorang ibu dan haknya serta perasaannya bahwa Islam telah menjadikan ibu yang cerai itu lebih berhak untuk merawat anaknya dan lebih baik daripada seorang ayah. Perasaannya bahwa Islam telah menjadikan ibu yang cerai itu lebih berhak untuk merawat anaknya dan lebih baik daripada seorang ayah. Keberadaan ibu yang telah diperhatikan oleh Islam dengan sepenuh perhatian ini dan yang telah diberikan untuknya hak-hak, maka dia juga mempunyai kewajiban, yakni mendidik anak-anaknya dengan menanamkan kemuliaan kepada mereka dan menjauhkan mereka dari kerendahan, membiasakan mereka untuk taat kepada Allah, dan mendorong mereka untuk mendukung kebenaran dan tidak menghalang-halangi mereka untuk turut berjihad karena mengikuti perasaan keibuan dalam hatinya. Sebaliknya, ia harus berusaha memenangkan seruan kebenaran daripada seruan perasaan. Karena itu, ada beberapa kewajiban kita sebagai anak kepada orang tua, yakni diantaranya adalah taat dan berbakti pada orang tua selama mereka tidak memerintah pada kemusyrikan, dan kita tetap menjaga tata krama dalam kebaikan, mendoakan kedua orang tua. Di antaranya doa kita pada orang tua adalah, "Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira." Menjaga ucapan kita agar tetap sopan. Nada bicara jangan terlalu tinggi, jangan membentak, jangan menolak ketika diperintah. Jika tidak bisa, katakan dengan baik alasannya. Jangan menggerutu. Itulah beberapa pedoman kita untuk berbuat baik kepada orang tua, terutama terhadap ibu. Mudah-mudahan kita, ibu kita, bapak-bapak kita, saudara-saudara kita bersaudara dalam keimanan dan ketakwaan, sehingga dipertemukan kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keridhoannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jadi, kita sebagai anak harus berbakti kepada kedua orang tua, terutama pada ibu. Karena ibu yang telah mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh, dan merawat lalu membesarkan kita sampai saat ini. Ibu cerewet bukan karena ia jahat, akan tetapi sangat menyayangi kita, dan ia takut jika kita terluka. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.